Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Bapak Abdurrahman SEMAK. Perkenalkan, nama saya Dinovia Cynthia dari kelas AK 402 dengan NIM 240301021107. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Untuk latar belakangnya, good governance menjadi pilar utama dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama sejak era otonomi daerah diberlakukan. Prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum berperan besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan juga efisien. Penerapan prinsip good governance berdampak positif pada laporan keuangan yang terpercaya, meningkatkan kepercayaan publik, dan juga memperkuat demokrasi lokal. Oleh karena itu, implementasi dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pada pembangunan daerah. Rumusan masalah untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan good governance dalam konteks pemerintah daerah? Yang kedua, bagaimana penerapan good governance mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah? Yang ketiga, sejauh mana pengaruh good governance terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan konsep good governance dalam pemerintah daerah. Yang kedua, mengkaji penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara good governance dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, manfaat penelitian. Untuk yang pertama ada manfaat akademis. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah tentang hubungan good governance dan juga kinerja keuangan daerah, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi lanjutan di bidang sektor publik dan juga akuntansi pemerintahan. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif guna meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik. Selanjutnya adalah kajian pustaka, di mana bagian penelitian terdahulu saya mengambil dua contoh. Untuk yang pertama dari peneliti Indriana dan juga Nasrul pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangajene dan Kepulauan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Good governance dalam konteks ini mencakup elemen-elemen seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisien, dan juga partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regulasi linear. Lalu yang kedua ada dari peneliti Yusnar tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Good Government Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo, di mana penelitian ini menganalisis sejauh mana good governance mempengaruhi kinerja pemerintah di daerah Kota Palopo. Fokus utama penelitian ini adalah pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik sebagai komponen utama dari good governance. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan di sini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi data secara mendalam melalui analisis literatur akademik dan juga laporan pemerintah. Kemudian untuk sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan di sini adalah melalui studi dokumentasi, di mana penulis mengumpulkan dokumen dan juga literatur yang relevan dari berbagai media cetak maupun digital. Kemudian mengorganisasinya dan juga menganalisis informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Lalu teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis konten analisis. Teknik ini dilakukan untuk menginterpretasi makna dan juga struktur dari teks-teks yang diperoleh dari literatur dan juga dokumen yang dianalisis.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, good governance dalam konteks pemerintah daerah. Good governance di pemerintah daerah adalah sistem pengelolaan yang menekankan transparansi, etika, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Di dalam otonomi daerah, penerapannya mendorong pengambilan kebijakan yang fleksibel, partisipasif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang inovatif dan juga akuntabel. Implementasi good governance di daerah tidak hanya terfokus pada pembuatan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari good governance. Untuk prinsip good governance ini ada 8 poin. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, responsivitas. Yang ketujuh, berorientasi masyarakat dan mufakat. Lalu yang kedelapan, keadilan dan juga kesetaraan. Kemudian yang kedua, ada penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien dalam setiap tahap keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Prinsip ini tidak hanya memperkuat sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan saja, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat serta mencegah adanya korupsi dan juga penyalahgunaan anggaran. Keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi good governance di tingkat daerah. Lalu yang ketiga, ada hubungan antara good governance terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam keberhasilan pengelolaan keuangan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja ini diukur melalui berbagai rasio seperti PAD per kapita, efektivitas realisasi anggaran, hingga rasio kemandirian fiskal. Faktor-faktor seperti peningkatan PAD, belanja modal, efisiensi anggaran, dan opini audit BPK berkontribusi signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan daerah. Evaluasi rasio keuangan daerah dan partisipasi yang aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu ada mekanisme pengaruh. Mekanisme pengaruh good governance terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, good governance. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien akan menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi meningkat. Lalu yang kedua, tanpa good governance. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun dan kepercayaan publik juga akan menghilang. Selanjutnya adalah bagian penutup. Untuk kesimpulan di sini, good governance memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas manajemen terbukti meningkatkan efisien penggunaan anggaran serta kepercayaan publik. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan, good governance tetap menjadi strategi kunci dalam mendorong reformasi keuangan dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk saran di sini, yang pertama, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas dan memperkuat pelaksanaan prinsip good governance secara menyeluruh, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, pegawai pemerintah harus mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai prinsip good governance, literasi keuangan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan mudah dijangkau oleh masyarakat juga penting untuk meningkatkan transparansi dan juga
partisipasi dari publik. Baik, sekian merupakan presentasi hasil dari makalah penelitian saya. Apabila dalam penyampaian presentasi saya terdapat kekurangan, mohon dapat dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.